Haleluya. Triple Y. Ya. Terima kasih sudah mengatur dan memberikan kesempatan buat sama-sama boleh menikmati anugerah Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang dimana kita alami dalam hidup ini, di situ ada kebesaran pekerjaan Tuhan dan keagungan Tuhan yang ajaib. Amin. Dan ada Pak Albert dan Bu Peti yang luar biasa, dulu pelayanan juga di Amerika, di Philadelphia, dan ternyata 25 tahun kemudian saya bisa hadir lagi di kota Surabaya. Haleluya, haleluya. Dan pertama saya ingin perkenalkan keluarga saya, karena saya sangat merindukan mereka walaupun baru vacation bersama masing-masing di jalannya mereka. Nah, ada Daniel, Yuvela, saya punya anak dua, Yuvela dan Yuvender. Marganya Yu karena itu Yunus ya. Nah, puji Tuhan. Dan Daniel adalah mantu saya, dia pemain drummer yang terbaik saya percaya di Amerika, dia luar biasa ya. Datang 11 tahun. Pertama pulang ke Jakarta setelah hampir 18 tahun. Puji nama Tuhan, ajaib. Bisa tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara, kemudian ada anak saya Yuvender dan itu adalah tunangannya ya, campuran. Papanya Costa Rica, mamanya Cungkoren. Iya sedap, Cungkoren. Kalau kita tidak menoleh, hanya mendengar suaranya saja waktu dia berbicara, kita kira dia Amoy dari Cungko. Jadi dia fasih berbahasa Mandarin. Dan mereka semua sudah bekerja, sudah graduation dari university, dan semua karena anugerah Tuhan. Nah ini keluarga di mana Tuhan Yesus memakai hidup kami, mereka melayani bersama di gereja, keluarga Allah yang diberkati di sini. Haleluya ya. Terima kasih, dan ada istri saya Linda di sini dan mama mertua 81 tahun umur. Haleluya. Ya. Nah, dulu kami pacaran 9 tahun. Tapi katanya tidak ada yang boleh tahu setelah kamu sudah mandiri, ya. Dan 3 tahun terakhir baru orang tahu ini pacaran padahal sudah 9 tahun. Ya kan? Nah, ini luar biasa. Tapi saya melihat bahwa Tuhan bekerja, Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya Anda semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Nah saudara, saya ingin membagikan, tentu bukan secara hurufiah, sebuah kesaksian di mana tangan Tuhan bekerja. Bahwa kita dipilih, kita berdoa, kita ada bersama, bukan membuat Tuhan semakin cinta kita, semakin dengar doa kita, semakin sayang kepada kita. Karena Alkitab mencatat dia telah mati, berkorban, memberikan nyawa hidupnya, menebus kita, memberikan kita tempat di sebelah kanan Allah Bapa, sama dengan Yesus Kristus. Katakan amin. Anda dan saya adalah putra Allah. Anda dibuat supaya semakin mencintai Dia. Karena cintanya tidak pernah berubah buat kita. Kasihnya, perhatiannya. Nah saudara, sebelum saya datang, hamba Tuhan itu banyak urusan. Amin Pak Yones. Ya, dari urusan belanja di pasar, ya, apalagi kalau ngurus jemaat, wah luar biasa. Nah tiba-tiba jam 3 subuh ditelepon, katanya perutnya sakit luar biasa. Apa yang terjadi adalah sampai jam 6 pagi dia sudah tidak tahan dan dia masuk rumah sakit. Dokter katakan bahwa dia harus dioperasi karena ada usus, katanya sih istilah orang Indonesia kelilit gitu loh. Ya. Jadi maaf tidak bisa buang gas, ya, tidak bisa buang air besar. Dan dia hampir sudah tidak sadarkan diri.
1 hari sebelum kami berangkat, kami sempatkan ke rumah sakit, mengunjungi, berdoa, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan iman, sebab hidup orang percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Hidup orang Kristen karena believe and speak out. Amin. Berbicara tentang firman. Karena saudara, tiba-tiba dokter katakan dia harus di ronsen, harus dicek sebenarnya bagaimana keadaannya dan harus dilakukan operasi. Saya perkatakan, kamu tidak perlu dioperasi. Besok kamu sembuh, kamu pulang, kamu diberkati. Saudara, dokter sangat terkejut dengan hasil dan sebagainya, dan segala sesuatu normal. Dan sebelum kami berangkat, dia sudah discharge dari rumah sakit. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Dan saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib, saudara. Hidup orang Kristen bukan adalah sebuah hidup yang dimana kita berharap, kita bergantung kepada Tuhan, dan kadangkala membuat hati kita gelisah. Tetapi saudara, ketika kita masuk di dalam sebuah atmosfer di mana Tuhan begitu melekat dengan hidup kita, sampai cuaca pun itu akan tunduk di dalam nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, apa yang terjadi di waktu kami perjalanan saudara 37 jam, itu plus ya, bertambah layovernya ya, di Turki, di Istanbul. Nah saudara, pertama yang terima berkat Tuhan ya di sini. Saudara, perjalanan saya tidak disengaja untuk berkhotbah ya, dalam tanda kutip, tapi perjalanan vacation. Tetapi saudara, Tuhan baik, kita bisa bertemu di sini. Nah saudara, anak saya kepingin pulang dulu karena memang jadwal mereka padat. Lalu mereka katakan, "Pak, saya mau ke Bali." Nah setelah kami tiba di Bali, ternyata cuacanya itu buruk. Dan menurut cuaca itu setiap hari hujan. Dan artinya schedule atau perjalanan untuk liburan itu bisa tidak nyaman karena hujan. Saya berkata di dalam iman saya, dan saya katakan kepada anak-anak, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan saya katakan, Anda akan menikmati liburan dengan tidak hujan dan cuaca yang begitu baik dan cerah. Mereka hanya senyum-senyum karena masih muda. Dan mereka perlu untuk terus percaya melihat keteladanan semua pemimpin-pemimpin yang ada. Amin. Haleluya. Setelah mereka mengalami ini, lalu saya tanya, waktu saya dengan anak-anak makan babi guling. Saya katakan, maukah engkau belajar bagaimana memindahkan cuaca di dalam nama Tuhan Yesus? Saya sambil bercanda, saya bilang, kita anak Tuhan. Jikalau ada sesuatu kerinduan hatimu, katakan pada dia. Beritahu bahwa dia sungguh mendengar dan sungguh mengasihi kita. Dan setelah mereka mengalami itu semua, di mana kecukupan dan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna, maka saudara, saya belajar, ya. Mari kita baca satu ayat, ya, satu ayat. Efesus 1 ayat 15, 16.
Kalau sudah dapat katakan amin. Karena itu, sudah dapat ya? Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Sesuatu kuasa yang diberikan kepada kita semua orang percaya adalah membuka tingkap sorga. Katakan amin. Adalah membuka atmosfer sorga. Sehingga orang-orang melihat kuasa Tuhan diturunkan, Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Nah, apa yang bisa kita pelajari daripada kuasa, daripada doa adalah, saudara, ada sebuah analogi yang sangat kita mengerti saat ini. Saudara, begitu sampai di Indonesia, saudara, ya, pesawat mendarat, tentu yang dicari dulu adalah connection. Halo? Connection ya, punya handphone enggak? Kalau tidak ada nanti saya mungkin bisa import. Ya. Nah, saudara, kalau kita ingin punya connection yang baik, tentu kita berharap ada wifi. Ya, kalau Indonesia katanya wifi. Wifi ya, itu temannya Awi. Wifi gitu. Lalu saudara, kalau kita ketemu dengan wifi-nya, ada wifi yang unsecure. Benar ya? Dan banyak orang khawatir nanti dia jadi korban, ya, korban penipuan, nah, gitu. Tapi saudara, kita mencoba untuk mendapatkan sebuah connection dan kita akan meminta password. Ya? Dan ketika kita mendapatkan password, belum berarti kita akan terkoneksi dengan automatically. Sampai saat Anda memasukkan dengan benar password tersebut dan Anda klik oke. Haleluya. Ketika kita connect, punya sebuah signal dengan Tuhan, lalu passwordnya adalah darah Yesus, adalah nama Yesus, nama yang ajaib. Alkitab mengatakan, maka segala lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan kuasa itu diberikan, Tuhan mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, kuasa itu diberikan, itu didelegasikan, didelegate. Apakah Anda mengerti bahwa anak Tuhan telah diberikan kuasa dari Tuhan sendiri, supaya kita bertindak di dalam nama Yesus, supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di segala tempat. Amin. Anda punya kuasa. Dan Paulus mengingatkan bahwa kita harus berdoa. Baru-baru ini kita menghadiri sebuah meeting dengan Pak Niko di Tennessee. Salah satu hal yang saya bisa dapat belajar adalah pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu ada sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan saya mau katakan itu didelegasikan, dipercayakan kepada seseorang. Dan waktu kami di sana, pemimpin dari Church of God katakan bahwa Pak Niko punya sebuah karunia yang kita lihat, yaitu pray, praise, and worship. Nah, beliau mempraktekkan di dalam hidupnya dan menyatakan imannya kepada setiap kita yang pernah yang ngalami namanya lawatan pray, praise, and worship juga sampai hari ini. Dan kita bisa tahu betapa powerfulnya itu bekerja dalam hidup kita. Ada sebuah terobosan yang tidak pernah kita alami dalam hidup ini. Tetapi saat kita datang berdoa, datang menyembah Dia,
meninggikan dia. Tentu saudara, Anda tidak bisa hanya katakan aku dengar firman di YouTube. Ya, aku dengar nyanyian di YouTube. Tapi Anda sendiri harus menjadi instrumen, jadi pemuji dan penyembah Tuhan. Amin. Di situ Tuhan bekerja. Nah saudara, bagaimana Tuhan itu bekerja lewat doa, lewat penyembahan kita, lewat pujian kita, itu ajaib saudara. Saya pernah membaptis satu yang di satu desa, waktu saya di Medan, di Pantai Cermin, 2 jam dari kota Medan, itu cuman begini aja. Saya bilang, Bapak mau percaya Yesus? Mari kita berdoa. Dia bilang, jangan ganggu saya, karena saya punya kepercayaan yang berbeda. Saya adalah ketua adat di sini, orang Tionghoa loh dia. Kalau saya percaya Yesus, waduh bisa gawat ini desa gitu. Tapi saudara, waktu saya ajak, saya hanya, ayo kita berdoa, kita memuji sebuah lagu. Loh saudara, apa yang terjadi? Dia mau dibaptis. Ketika dia dibaptis saudara, mulai saat itu, besoknya ada sebuah keubahan hidup. Maka dia katakan, aku setiap hari ngalami Tuhan. Saudara, dari sebuah keadaan yang tidak bisa dimengerti oleh akal budi kita, mengerti oleh saya, bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat hidup seseorang, bagaimana seorang bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bagaimana sebuah keadaan desa bisa diubahkan, karena orang tua ini, itu dimulai daripada doa di hadapan Tuhan. Saudara, keadaan zaman sekarang tidak mudah. Mau di Indonesia, di Amerika, di negara bagian Jogja, yaitu di Georgia. Saya dari Georgia, negara bagian Jogja. Jadi tidak jauh. Ya, haleluya. Saudara sama. Nah saudara, tahukah apa yang terjadi saat orang-orang, anak-anak arek-arek bisa bekerja dengan menghasilkan uang dolar? Mereka bisa memilih tidak datang untuk berdoa. Karena mereka katakan, tidak ada Tuhan pun ada duit. Halo? Tapi saya lihat di Indonesia orang suka beribadah, tapi mereka cinta Tuhan. Haleluya. Saya melihat banyak jiwa-jiwa datang bisa berdoa. Dan saya berdoa bukan hanya ibu-ibu, kamu wanita, bapak-bapak juga rajin untuk berdoa. Amin. Nah saudara, keadaan seperti ini itu akan memisahkan antara hati kita dan roh kita akan kerinduan dengan Tuhan. Banyak orang katakan waktu mau datang dari Indonesia ke Amerika, Pak, saya biasanya kasih bimbingan. Kalau mau datang Amerika, sebelum datang saya kasih bimbingan. Bisa di video call, ya, bisa secara voice call, saya kasih bimbingan. Banyak tahapan yang harus kamu lewatin. Karena datang saja mudah, tapi mental bolat dah. Tahu bolat? Siap buat dah. Ya kah? Badan gede, tenaga nggak ada, mentalnya kalah. Dan dia lupa bahwa dia punya sebuah kepercayaan dari Tuhan yang harus dia bawa. Nah ketika mereka melewati masa-masa yang sulit antara 2 sampai 3 tahun saudara. Maka saya melihat biasanya orang yang stable itu 2 tahun, 3 tahun. Lalu kalau mereka setia di dalam mengikut Tuhan. Maka saudara, seperti kata Paulus, Petrus, mereka telah meninggalkan hidup yang lama. Hidup mereka, hidup kita semua adalah karena Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Karena itu apapun kondisinya, bahwa Paulus mengingatkan bahwa oleh karena kehendak Allah kepada orang-orang kudus. Bukan orang yang dari kudus, tapi kita orang-orang kudus, amin. Kita ditebus oleh darah Yesus, walaupun masih kurang-kurang, tapi Yesus ajaib dalam hidup kita.
Makanya kita semua unik. Ya saudara, kalau kita melayani di Surabaya, di keluarga Allah, saya juga melayani di Amerika, di kota-kota yang lain, di teman-teman cabang yang lain. So saya melihat kesatuan hati antara kita mengerti akan panggilan Tuhan. Lalu apa yang menjadi perbedaan itu? Yaitu begini saudara. Tuhan Yesus, dia adalah Raja, dia adalah Tuhan, dia penguasa, dia maha besar, dia Alfa dan Omega. Tapi dia datang, dia bilang begini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Dan Alkitab mencatat, oleh sebab itu, maka Bapa Allah sangat meninggikan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut yang ada di atas, di bawah, dan segala lutut harus mengaku dia Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, ini yang kita perlu waktu kita berdoa. Kita punya sebuah confident, percaya bahwa kita diutus oleh Tuhan menjadi perwakilan kerajaan sorga. Yang setuju katakan? Nah kalau kita sama-sama bekerja saudara, kita merendahkan hidup hati kita, maka kita akan lihat Tuhan sendiri akan menambah-nambahkan yang masih kurang dalam hidup, dalam jemaat, dalam pelayanan. Amin. Kami 4 kali kami diusir. Yang terakhir, ini lengket saudara. 3 hari yang singkat, saya menemukan tempat dengan tidak saya sangka. Nah saudara, ada seorang ibu yang sudah lanjut usia, saya layani. Dulu saya driver. Saya driver jemput senior, orang-orang tua ke senior center. Dan karena kita punya Tuhan, saya punya Tuhan, pelayanan seperti melakukan kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Dan tiba waktunya, saya menemuin sebuah masalah, yaitu tidak punya tempat ibadah, dan harus barang-barang kita dikeluarin semua. Saudara, mau sewa tempat, tak punya duit yang cukup untuk yang mahal. Kira-kira 1 bulan 3.500 waktu itu. Ya, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Lalu saudara, tiba-tiba bapak ini pengen ketemu saya. Saya tidak tahu dari mana jalannya, connectionnya, tapi Tuhan pastinya bekerja. Amin. Dan ketika saya bertemu, dia katakan, lihat ruangan ini yang kamu mau sewa, ruang utama, sekolah minggu, ya, ruang fellowship, karena orang Indonesia wajib makan di Amerika, kalau tidak kabur semua. Iya, karena kangen gitu loh ya. Siap. Anda siap masak? Iya. Lah saudara, dia bilang gini, setelah lihat, saya kembali. Dia kata, Pak Yunus, kayaknya saya enggak mau sewa ini tempat. Loh, gimana Pak? Iya, karena saya cuma mau memberi gratis, cuma-cuma buat Tuhan untuk dipakai. Saudara, waktu saya mendengar ini, saya cuma bersyukur kepada Tuhan. Dan sampai saat ini kita sudah hampir 5 tahun memakai tempat ini. Dan saudara, waktu kita berdoa bersatu hati, tidak gampang. Ya, untuk satu hati itu tidak mudah. Tapi kita percaya, hamba-hamba Tuhan percaya, bahwa andalkan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan mulai bekerja, lalu pemimpin yang memberikan tempat, dia berkata demikian. Februari yang lalu, dia katakan begini, boleh izinkan saya waktu ulang tahun gereja yang ke-10 di Atlanta, kita ada di Rock ya. Lalu dia katakan, saya mau sampaikan sesuatu. Lu boleh Pak, silakan.
Beliau orang Indonesia, asal Sumatera. Lalu dia katakan, dia presentasi, dia katakan, sejak tempat saya ada gereja, maka saya diberkati luar biasa. Lalu saya ingin gedung ini dibangun 2 tingkat. Yang lantai kedua saya khususkan buat gereja, buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Nah saudara, semua orang terpaku, kaget, terkejut. Tetapi di dalam hati kita bersyukur, Tuhan, Engkau sudah lakukan bagian Engkau saat kami berdoa, saat kami merendahkan hati, saat kami melakukan yang terbaik untuk melayani, memberi hidup buat sesama kita. Haleluya. Tanpa panjang lebar saudara, harusnya saya lama di sini. Ya, karena Ibu Seni ada Seni, Ibu Seni. Di belakangnya. Terima kasih Bu Senia sudah ingatkan, Pak jangan lebih 30 menit nanti tak pulangin katanya. Waduh. Ya, saya memang suka nurut saya orangnya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala di sini, Pastor Yosua. Terima kasih Yunus harus taat karena satu kota bertobat karena datang. Puji Tuhan. Bisa tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Nah saudara, saya enggak tahu saya meneruskan apa, saya cuma mau berkata begini. Tuhanku sayang, saya ikut. Saya tidak bawa apa-apa dari Indonesia. Teman-teman saya bilang, Pak Yunus sudah gila. Bawa anak, istri, rumah disewain, harta benda, bisnis ditinggalin. Untuk melayani Tuhan di Amerika. Padahal sudah hamba Tuhan di Indonesia, enak kan? Maaf, hamba Tuhan di Medan itu kayak aktor juga loh. Kok tahu Pak? Iya, tapi di Amerika saya bilang, saya belajar sesuatu. Bagaimana Kristus Yesus hidup menjadi hamba yang setia. Dan saya ngalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Salah satunya itu bukti ini, ada 2 nih. Pak Albert sama Bu Petty, itu dipakai Tuhan luar biasa untuk nolong jemaat. Saya pernah itu ditelepon kan, tengah malam jam 3. Pak Yunus, bisa nggak tolong jemput orang kerja? Saya bilang, siap sir. Ya kan? Di tengah jembatan New Jersey itu angin kenceng. Lagi badai salju, saya nyetir demi $30 Pak. Saya sih berharap bayarnya 300 loh Pak. Ini hamba Tuhan loh Pak. Tapi ya bohong lah, 30 ya 30. Harus jadi hati hamba. Masa saya bilang, ini pendeta lu suruh kerja. Pak Albert tidur enak, saya kerja. Untung saya ampuni, kalau enggak saya enggak mau ketemu di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Itu loh. Saya cuma berkata, sejak saya nginjak Amerika, saya berkata begini. Biarlah Tuhan dinyatakan besar. Tuhan memberkati umatnya, memulihkan setiap orang. Hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara, jadi hamba Tuhan. Kebanggaannya adalah kesulitan dan penderitaan, katakan. Enggak berani kan? Makanya. Bu Petty, bakmi saya enak kan? Jualan bakmi. Jangan membebani orang hidup itu. Waktu COVID saudara, semua orang takut mati. Pendeta itu jadi korban persembahan. Karena ditelepon, Pak saya kena COVID, tolong bawa saya ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit belum pulih, kepingin pulang, minta pulang. Pak tolong jemput, mau gak? Saya gendong. Nah saya tutup dengan satu kesaksian. Ibu yang saya gendong ini punya anak namanya Thomas. Di sini ada namanya Thomas. Nah Thomas ini pernah mau bunuh diri. Usianya masih muda, 32 tahun. Dia bertemu saya, saat itu sulit. Makan siang, tidak ada uang. Dia seorang yang rajin, umur 13 sudah di Amerika, tapi 32 gagal terus. Lalu dia mutusin mau bunuh diri. Saya bilang, jangan bunuh diri. Karena tidak ada akan selesai masalah, tapi ikut Tuhan.
Saudara, akhirnya dia ikut Tuhan, dia mau. Cuma dia bilang gini, gimana caranya? Seringkali kita bertanya, gimana caranya? Caranya, wong serahin sama dia. Haleluya. Serahin sama dia. Saya bilang gini, tenang. Saya nggak bisa tenang. Kira-kira ada gambaran nggak Pak Yunus jalan keluar? Saya bilang ada. Kamu kan 32 umurnya kan, belum nikah kan? Gampang saya bilang. Kalau Tuhan kirimkan orang kaya jadi istrimu, kaya nggak kamu? Dia bilang mustahil, mana ada yang mau sama saya. Saya bilang, enggak, saya tanya kalau dikirimin Tuhan, mustahil nggak? Tidak ada yang mustahil. Saudara, 7 tahun kemudian dia muncul, saudara. Menjadi orang kaya. Istrinya sayang sama dia, istrinya orang kaya, punya puluhan restoran, saudara. Ya, jadi orang kaya, jadi berkat di gereja, saudara. Lalu dia lupa. Pak Yunus pernah berkata demikian, istri saya ingat. Thomas, pernah gak ingat waktu itu? Ingat apa? Itu loh Pak Yunus pernah bincang-bincang doain kamu. Sekali lagi, kuasa doa orang benar besar. Oh iya, apa ya doanya ya? Kamu dapat istri orang kaya. Nah dia senyum, saudara. Waktu kita ke airport, karena kopernya lumayan. Dia pakai mobil big van Mercy. Dia antar kita. Karena saya pikir kalau 2 mobil juga bayarnya mahal. Saya teringat dia sukacita ngantar kita. Dan kita di mobil cerita, masih ingat? Dulu kamu miskin, sekarang kamu pengantar hamba Tuhan. Haleluya! Tuhan kita baik, haleluya. Saya tutup dengan kesaksian ini, saya mau berkata, Tuhanmu hebat. Tuhanmu luar biasa. Yesus Kristus kalau dia tidak sayangkan nyawanya, sudah berikan semuanya. Jangan pernah ragukan pertolongannya. Haleluya, haleluya.